Di dalam salah satu kamar kediaman Saputra, ruangan yang selalu ramai oleh celotehan perdebatan pasangan pengantin baru itu kini berubah terasa hening dan sunyi, bagai tempat kosong tak berpenghuni yang hanya terdengar suara gemercikan air pancuran dari kolam renang di halaman balkon kamar. Setelah melaksanakan sholat zuhur, Egy langsung melemparkan tubuh terbaring di atas ranjang dengan sebelah tangan jadi bantalan kepala. Netra Hazel itu terlihat kosong menatap satu titik lurus ke depan ke langit-langit kamar bercat putih tulang. Pikiran dia entah sudah berkelana kemana. Terbelit masih kalut dengan hatinya yang sedang berkecamuk oleh perasaan baru bagi dirinya, yang merasakan sakit, perih, rindu, ya pokoknya galau lah. Suara pintu diketuk dari luar menyadarkan lelaki itu dari lamunan. Egy sedikit menggerakkan kepala menoleh ke arah pintu kamar yang sedang diketuk. Apa itu dia? Dengan antusias Egy bangkit dari tiduran. Iya, dia pasti balik lagi untuk tetap di sini. Pintu kamar kembali diketuk, membuat Egy yang sudah dilanda kesenangan dahulu, yang pikir dia Anissa balik lagi. Segera dia beranjak turun dari ranjang dan melangkah penuh semangat ke arah pintu kamar. Egy membuka pintu kamar seraya berkata, "Sudah kuduga kau akan kembali lagi." Seketika ucapan dia tergantung melemah di udara tatkala melihat orang yang berada di balik pintu itu bukan orang yang sangat dia harapkan, sehingga menciptakan guratan kekecewaan di raut wajah Egy yang sudah menatap dingin dan mendesah pelan. Ditatap tajam dan dingin seperti itu oleh tuannya, pelayan wanita tersebut langsung menundukkan pandangan tak berani bersih tatap. "Tuan muda Egy, sudah waktunya makan siang, dan tuan besar juga yang lain telah berkumpul di meja makan." Gumaman Egy tak semangat. "Baiklah, kalau begitu saya permisi tuan muda." Pelayan tersebut menundukkan bahu sebagai hormat lalu berbalik pergi. Hembusan napas kasar Egy. Ternyata dia benar-benar telah pergi. Sudut bibir dia berkedut terukir senyuman pahit seiring perasaan berdenyut perih dan nyeri timbul dalam dada. Kemudian walaupun sudah tak ada nafsu untuk makan, namun karena di sana ada sang ayah menunggunya, terpaksa Egy melangkahkan kaki menunggu ke ruangan makan. Sesampainya di ruangan makan, Egy langsung mengambil duduk di kursi tempat biasa dia duduki. Namun begitu dia mendudukkan diri, seketika semua pasang mata yang berada di meja makan menatap tertuju ke arahnya. Tak terkecuali Asila yang tampak acuh. "Egy, kemana menantu keduaku?" Ayah Saputra pertama kali menegur akan kejanggalan tersebut. "Iya, kemana An-An? Biasanya dia sudah sampai di meja makan duluan, karena dia kan yang selalu merapihkan meja makan ini ketika kita akan makan bersama." Kali ini Misa yang bertanya. "Kakak ipar kedua sudah pergi," celetuk Asila yang seketika semua pasang mata beralih melirik ke arah gadis remaja itu. Tak terkecuali si Egy yang menundukkan pandangan menatap piring di depannya. "Maksudmu pergi? Pergi kemana kakak ipar keduamu?" Ayah Saputra semakin dibuat kebingungan. "Benar, pergi kemana An-An? Sila, katakan dengan jelas." Nada suara Misa terdengar sedikit gelisah dan panik. Arga segera merangkul bahu sang istri untuk menenangkannya. "Misa, tenanglah, jangan panik begitu." "Tapi katanya An-An pergi sayang." Arga mengusap sebelah bahu gadis cantik tersebut. "Tenanglah Misa, kita dengarkan penjelasan dari Asila dulu." Hingga akhirnya gadis itu merasa tenang dan mengangguk mengiyakan. Lalu kembali menatap Asila yang berada di seberang meja. "Katakanlah Asila, An-An pergi kemana?" "Lah kok tanya aku? Tanya saja sama suaminya biar lebih jelas," ucap Asila sambil mengambil menu masakan ke piring. Kali ini giliran Arga yang beralih menatap lelaki yang sedari tadi bungkam menunduk itu di seberang meja. "Cepat katakan, di mana adik ipar? Jangan membuat istriku panik." Egy masih menundukkan pandangan menatap kosong pada piring. Sejenak dia mendesah pelan sebelum menjawab.
Dia pergi dari rumah ini karena ada kegiatan kampus yang akan memakan waktu sampai malam hari. Jadi mungkin dia memilih menginap di asrama agar tidak harus bolak-balik ke kampus dan ke rumah. Jelas dia mencari alasan agar tidak dicurigai. Kakak ipar kedua juga ngomongnya gitu ke Asila. Oh iya, dan dia juga berpesan katanya mau minta izin ke kakak ipar ke-1 agar diizinkan untuk beberapa hari ke depan tidak bisa menjaga dan merawat kakak ipar ke-1. Ya karena itu kakak ipar kedua nggak akan pulang ke rumah. Katanya sih sibuk dengan aktivitas kampus gitu, sambung Asila menambahkan. Yang seketika ketiga orang di sana bernapas lega menghapus kekhawatiran. Tapi kenapa An tidak bilang langsung padaku dan malah izin lewat Asila? Misa yang masih merasa janggal kembali mengajukan pertanyaan. Itu mungkin karena kakak ipar kedua tak ada sempat untuk mampir terlebih dahulu. Tadi saja Sila lihat pergi sendirian. Dan aku tawari supir tapi kakak ipar kedua malah menolak untuk diantar. Jawab Asila polos. Mendengar penuturan tersebut, sontak alis Ayah Saputra berkerut menatap tajam ke arah pria di seberang sana. Egi, apa kau tidak mengantar istrimu ke kampusnya? Yang dibalas keterdiaman Egi. Kau, sungguh tak berperasaan membiarkan istrimu menaiki kendaraan umum lagi. Mau ditaruh di mana wajah ayah kalau Pak Reno tahu anaknya tak diperlakukan dengan baik oleh keluarga kita? Dumelan Saputra membuat Egi tersindir dan merasa semakin bersalah juga menyesal. Karena kebenarannya dialah yang tidak pernah memperlakukan Anissa layaknya seorang istri, atau bahkan tak pernah mengakui sebagai seorang istri. Egi, jawab ayah, kenapa kau hanya diam saja? Suara Ayah Saputra terdengar meninggi, yang sepertinya mulai terbawa emosi. Egi menghela napas pelan mengangkat pandangan menatap lelaki parubaya yang sedang menatapnya tajam itu. Ada terlalu banyak pekerjaan yang harus aku kerjakan. Dan dia pergi tanpa memberitahukan lebih awal terhadapku. Perlahan amarah Saputra mulai turun kembali seiring mendesah panjang. Lain kali sesibuk apapun, kau harus tetap mengutamakan istrimu. Yang hanya dibalas gumaman pelan dari si Egi. Kemudian Ayah Saputra mengolah senyuman sembari beralih melirik Misa yang terlihat menatap terbengong terkejut akan sikap kerasnya tadi. Maafkan ayah sudah membuat keributan di meja makan. Baiklah, sekarang kita semua makan. Kasihan, menantu pertama yang sedang mengandung. Oh, iya. Kamu mau makan apa biar aku yang ambilkan? Tanya Misa beralih melirik sang suami. Arga menunjuk menu yang ingin dimakan, yang dengan segera Misa mengambilkan dari sederetan menu lalu menaruh ke atas piring Arga. Dan Egi yang melihat pemandangan itu, seketika dalam pikiran dia mulai berkelebat bayangan Anissa yang selalu menyiapkan makanan dan mengambilkannya ke atas piring. Ada senyuman getir nan tipis di bibir Egi seraya mengambilkan menu kesukaannya, yaitu kimbab dan acar timun lalu menaruh ke piring. Dia mulai membuka mulut dan menyuapkan makanan ke dalam mulut lalu mengunyah pelan. Tidak enak. Aku menginginkan rasa yang dia buatkan. Batin Egi merasa hilang nafsu untuk makan. Hingga baru saja satu suapan dia mengunyah. Egi menaruh kembali sendok dan garpu ke atas piring. Aku sudah kenyang. Ucapan Egi membuat semua pasang mata kembali menatap heran tertuju ke arahnya. Kau baru makan satu suapan sudah bilang kenyang. Emang kau habis makan apa? Tanya Ayah Saputra. Aku tidak berselera dengan masakannya. Tapi bukannya itu adalah menu kesukaanmu. Kenapa kau tidak berselera? Heran Ayah Saputra. Egi bangkit berdiri. Tidak ada rasa. Kemudian dia beranjak pergi meninggalkan meja makan. Anak itu. Bisa kambuh lagi mah dia kalau tak mau makan. Kata Ayah Saputra menatap punggung anak lelakinya yang mulai menjauh. Lalu beralih melirik ke arah wanita parubaya yang sebagai kepala pelayan di rumah. Bian. Iya Tuan Besar. Memang siapa yang memasak menu ini sehingga dia berkata tidak ada rasa? Bian maju satu langkah mendekati. Maaf Tuan Besar, biasanya yang menyiapkan makanan untuk Tuan Muda Egi adalah Nona Muda Anissa. Tapi untuk hari ini semua yang menyiapkan menu masakan untuk beliau adalah para koki di rumah. Ayah Saputra mengangguk paham. Siapkan makanan kesukaan dia yang lain dan antarkan ke kamarnya.
Aku tidak ingin anakku sakit hanya gara-gara telat makan. Baik, Tuan Besar. Bian menundukkan bahu sebagai hormat lalu segera melirik beberapa pelayan agar melaksanakan perintah yang diucapkan sang majikannya tadi. Dan Saputra yang merasakan kejanggalan akan kepergian Anissa juga sikap si Egi, dia termenung berpikir, sebenarnya ada kegiatan apa di kampus gadis itu, sehingga harus sampai bermalam, dan ada apa sebenarnya dengan raut wajah anak lelakiku. Sepertinya ada yang tidak beres. Aku harus memerintahkan Alex untuk memeriksanya. Batin ayah Saputra diakhiri hela napas pelan dan melanjutkan kembali memakan makanan di piring.